bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Tablet batu berwarna hitam perlahan-lahan berdiri di dalam cahaya, dan itu nampak seperti binatang purba yang menakutkan. Gelombang aura jahat yang mengejutkan, dipancarkan dengan samar-samar sebelum aura itu meninggalkan jejak riak di udara, dan menyebabkan seseorang merasa tertekan. 4 tablet batu ini sangat tinggi-tinggi dan besar-besar pula, dan mereka bahkan lebih besar dari tablet batu yang lainnya, yang dilihat Lindong di balai seni bela diri sebelumnya. Selain itu, fluktuasi yang dimiliki tablet batu lain, adalah sesuatu yang tidak dimiliki tablet batu ini. Masing-masing dari 4 tablet batu ini berisi seni bela diri yang sangat kuat. Dilihat dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai seni bela diri yang terkuat selain dari kitab suci yang sunyi, ucap orang tua buta. Orang tua buta itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Matanya yang putih keabu-abuan memandang ke arah 4 tablet batu ketika dia berbicara dengan lemah. Murid biasa tidak akan bisa mempelajari 4 seni bela diri ini. Saat ini, hanya 4 murid langsung senior di Desolate Hall yang belajar seni bela diri pada tablet batu utama ini. Adapun 3 murid yang tersisa, belum ada yang berhasil menguasainya. Ucap orang tua buta. Wajah Lindong berubah sedikit. Aula Desolate dipenuhi dengan para jenius berbakat, itu tidak terduga, bahwa hanya 4 orang yang mempelajari salah satu dari 4 seni bela diri ini. Apakah ada peringkat di antara keempat seni bela diri ini? Tiba-tiba Lindong bertanya. Jika seseorang harus benar-benar membuat peringkat pada seni bela diri ini, seni bela diri pada tablet batu pertama memang sedikit lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua sedikit lebih rumit. Adapun yang ketiga dan keempat, itu tidak berlebihan jika ingin mengatakan bahwa mereka yang terkuat. Saat itu, Zhou Tong menguasai seni bela diri pada tablet batu ketiga. Adapun yang keempat, dia tidak berhasil menguasainya pertama kali dan sampai terakhir kalinya dia di sini. Pria tua yang buta itu perlahan berkata, "Oh." Lindong sedikit tergerak. Seni bela diri pada tablet batu keempat sebenarnya sangat sulit. Bahkan senior Zhou Tong gagal menguasainya. Ucap Lindong, itu bukan karena bakatnya kurang bagus, tetapi sebaliknya, seni bela diri pada tablet batu keempat memang memiliki beberapa persyaratan khusus, ucap orang tua buta. Pria tua yang buta itu berhenti, ketika dia berbicara sampai titik ini. Saat ia melirik Lindong sebentar, ia akhirnya melanjutkan perkataannya. Seni bela diri ini membutuhkan seseorang yang pandai dengan Yuan Power dan Mental Energy. Ucap orang tua buta. Hati Lindong tiba-tiba terkaget-kaget. Apakah ini ditujukan padanya? Pikir Lindong. Kamu bisa mengamatinya terlebih dahulu, sebelum memutuskan seni bela diri tablet batu yang mana, yang ingin kamu pelajari. Pria tua yang buta itu melambaikan tangannya, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Murid mengerti, jawab Lindong. Lindong buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar suara orang tua buta itu. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya menyapu tablet batu pertama, bentuk tablet batu itu hitam seperti sepotong logam. 4 kata kuno yang tampaknya diukir oleh pahatan muncul di tablet dengan cara yang mencolok. Bintang, besar, majestic fish. Mata Lindong menatap kata-kata kuno itu. Dia bisa merasakan sensasi liar yang hebat, dan kekerasan yang seakan-akan menerkam dari kata-kata itu. Kemungkinan seni bela diri ini paling cocok untuk praktisi brute force langsung. Apakah ini seni bela diri yang dipelajari Jiang Hao dan yang lainnya? Pikir Lindong. Mata Lindong sedikit berkedip. Dia merenung sejenak, sebelum mengambil langkah dan berjalan menuju tablet batu kedua. Tablet batu kedua memiliki pedang hitam panjang yang diukir di atasnya. Kabut hitam masih melekat di long sword. Ada aura gelap dan dingin merembes darinya, dan bahkan Lindong merasa kulitnya berubah dingin. Pedang, erosi, gelap, yang besar. 4 kata sederhana ini diserap dengan aura dingin. Seni bela diri ini berbeda dari Great Star Majestic Fist, yang mengandalkan kekuatan dan kekerasan.
Namun, perasaan gelap dan dingin itu terasa seperti memiliki belatung di tulang seseorang, menyebabkan seseorang tidak dapat menghindarinya. Lindong berdiri di depan tablet batu ini, dan merenung sejenak. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Seni bela diri ini terlalu gelap dan dingin, dan itu tidak cocok untuknya. Segera, dia berhenti ragu-ragu, berbalik dan berjalan menuju tablet batu ketiga. Tablet batu ketiga tampak jauh lebih biasa daripada dua yang pertama. Warnanya juga abu-abu gelap. Ada sosok manusia yang duduk di tablet. Namun, tubuh orang itu tampak layu dan kering. Sepintas, tampak seolah-olah itu adalah tanah keriput. Namun samar-samar, mungkin untuk merasakan energi mengejutkan yang dipancarkan dari dalam bangkainya. Mata Lindong menatap sosok manusia. Setelah itu, matanya sedikit terangkat. Dia melihat 3 kata kuno pada gambar sosok manusia. Tubuh, besar, yang sunyi. Nama itu biasa saja, tanpa aspek mewah untuk itu. Namun, ia memiliki aura yang megah. Ini adalah seni bela diri yang dipilih senior Zhou Tongya, gumam Lindong. Lindong mengerutkan mulutnya, sementara alisnya juga sedikit mengernyit. Great Desolate Body harus menjadi seni bela diri yang memperkuat tubuh seseorang. Untuk Lindong, ada sedikit konflik yang jelas, karena dia sudah membudidayakan Green Heaven Materialist Dragon Skill di tubuhnya. Saat ini, dia sudah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mempelajari keterampilan naga terwujud dari langit hijau. Jika dia mengalihkan perhatian dan mempraktikkan seni bela diri tempering tubuh lainnya, dia mungkin malah gagal untuk yang kedua. Berdasarkan apa yang dikatakan orang tua buta itu, Lindong tahu bahwa Great Desolate Body adalah salah satu yang terbaik di antara 4 seni bela diri. Hanya seni bela diri keempat yang Lindong belum lihat, bisa dibandingkan dengan itu. Dari sini orang bisa tahu, seberapa kuat seni bela diri ini. Namun, Lindong sudah memiliki Green Heaven Materialist Dragon Skill. Lindong ragu-ragu di depan tablet batu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, dan dengan tegas berbalik. The Great Desolate Body mungkin kuat, tetapi jika diberi pilihan, Lindong akan memilih Green Heaven Materialist Dragon Skill, yang lebih dikenalnya. Dari jarak yang cukup dekat, wajah keriput pria tua itu berkedut ketika melihat pemandangan ini. Segera, mata putih keabu-abuannya menatap dengan penuh perhatian pada langkah kaki Lindong. Kegagalan. Kaki Lindong berhenti di depan tablet batu terakhir. Dia menghirup udara dalam sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat tablet batu di depannya. Tidak ada kata-kata di tablet batu yang keempat. Namun, ada mata hitam besar di permukaan tablet hitam gelap itu. Lindong kaget ketika melihat mata berwarna hitam itu. Pada saat ini, yang terakhir juga tampak menatapnya. Sensasi ini menyebabkan semua rambut di tubuh Lindong berdiri tanpa sadar. Seni bela diri ini sedikit menyeramkan. Gumam Lindong. Meskipun Lindong merasa merinding, dia masih dengan paksa menatap kembali ke mata berwarna hitam itu. Suasana mereda seketika. Setelah pertemuan ini berlangsung selama beberapa menit, Lindong tiba-tiba menemukan bahwa mata hitam pada tablet batu benar-benar berkedip. Penemuan ini secara langsung menyebabkan kulit di wajah Lindong menjadi mati rasa. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya hitam sedikit keluar dari mata hitam itu. Cahaya memasuki mata Lindong yang terbuka. Tindakan tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai berputar sebagai tindakan refleks. Namun, ia segera menemukan bahwa cahaya hitam itu tidak membahayakannya. Sebaliknya, beberapa informasi mengalir di benaknya. Ada binatang buas yang unik di zaman kuno yang disebut Huang, dan hewan itu memiliki 1 mata. Setiap kali ia membuka matanya, segala sesuatu dalam ribuan kilometer akan berubah menjadi sampah. Seiring waktu berlalu, itu akan mengikis vitalitas seseorang. Gelombang demi gelombang informasi kuno dengan cepat melintas di benak Lindong. Ini juga memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri ini. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, seni bela diri pada tablet batu ini disebut Desolate Demon Eye. Seni bela diri ini tampaknya berasal dari binatang kuno unik yang disebut Huang. Meskipun Lindong tidak menyadari, jika penguasaan lengkap seni bela diri ini akan memungkinkannya untuk mencapai tahap yang menakutkan, untuk mengubah segalanya dalam ribuan kilometer menjadi tandus seperti gurun pasir, masih mungkin untuk melihat seberapa kuat seni bela diri ini.
Pesan-pesan sebelumnya tidak mengandung informasi mengenai metode budidaya. Jelas, seni bela diri ini sangat menuntut para praktisi yang ingin mempelajarinya. Langkah Lindong berhenti di depan tablet batu ini. Dia mengangkat matanya, dan menatap tajam pada mata berwarna hitam di depannya. Matanya berkedip. Jelas, ada pergumulan besar di hatinya. Desolate Demon Eye cukup menyeramkan, dan bahkan Lindong tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil menguasainya. Jika dia tidak dapat mempelajarinya, dia akan menyia-nyiakan banyak waktu yang terus berjalan. Orang tua yang buta itu tetap diam saat melihat Lindong yang telah terdiam. Dia tidak tahu seni bela diri mana yang akan dipilih Lindong. Suasana tenang dan tegang ini berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, pria tua yang buta melihat Lindong mengambil langkah mundur. Dia sudah menyerah ya, pikir orang tua buta. Mata putih keabu-abuan orang tua buta itu sedikit menurun setelah melihat ini. Dia merasa sedikit kecewa, karena alasan yang tidak diketahui. Tangannya yang keriput dengan lembut menggosok matanya. Loh, suara seseorang yang duduk terdengar, ketika pria tua yang buta itu merasa sedikit kecewa. Dia mengangkat matanya. Setelah itu, dia terkejut melihat Lindong sudah duduk di depan tablet batu. "Tuan, murid akan memilih seni bela diri ini," ucap Lindong. Suara Lindong juga dikirim pada saat ini. Itu mendarat ke telinga orang tua buta itu. Orang tua buta itu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Tiba-tiba, suaranya menjadi serak ketika dia berkata, "Ada risiko dalam mempelajari seni bela diri ini. Jika ada yang salah, matamu mungkin berakhir seperti milikku," ucap orang tua buta. Hati Lindong sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia katakan, sepertinya, orang tua buta ini juga telah mempraktikkan Desolate Demon Eye sebelumnya. Namun, sepertinya dia gagal. "Memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini," ucap Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Seseorang harus membayar harga untuk hadiah apapun. Konsep ini adalah sesuatu yang dia pahami sejak awal. Setelah kata-katanya terdengar, mata Lindong perlahan tertutup, di depan ekspresi rumit pria tua yang buta itu. Lindong duduk diam-diam di depan tablet batu hitam. Dia menutup matanya dengan erat, sementara fluktuasi kekuatan Yuan di seluruh tubuhnya secara bertahap ditekan pada saat ini. Pada jarak dekat di belakangnya, lelaki tua buta itu diam-diam mengamati pemandangan ini. Ekspresi rumit di wajahnya yang keriput, secara bertahap ditarik. Dia memang pernah mempraktikkan Desolate Demon Eye ini sebelumnya. Namun, ia akhirnya gagal karena kecelakaan, mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Harganya yang dibayar benar-benar sangat mahal. Faktanya adalah, Lindong akhirnya memilih seni bela diri yang berisiko ini juga yang melebihi harapannya. Saat itu, senior Zhou Tong ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menyerah pada mata iblis kesunyian, dan akhirnya mempraktikkan tubuh Desolate besar. Meskipun kedua seni bela diri ini sebanding, lelaki tua buta itu tahu, bahwa ada perbedaan mendasar antara keduanya. The Great Desolate Body dapat memperkuat tubuh fisik seseorang, dan meningkatkan kekuatan tempur secara keseluruhan. Namun, Desolate Demon Eye adalah langkah yang agresif secara alami. Jika seseorang mendiskusikan kerusakan yang bisa mereka sebabkan, yang terakhir jelas lebih unggul dari yang sebelumnya. Tentu saja, ini bukan berarti bakat Zhou Tong itu kurang. Sebaliknya, itu tidak cocok baginya untuk belajar Desolate Demon Eye. Selain itu, mengingat karakter Zhou Tong sendiri, itu tidak mengherankan, bahwa ia memilih Great Desolate Body sebagai gantinya. Apakah kamu bisa berhasil mempelajarinya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Tenang saja, Aula Desolate kami jarang memiliki orang muda, yang dapat dibandingkan dengan Zhou Ting sejak saat itu. Orang tua ini tidak akan berdiri dan membiarkan kamu mengalami nasib yang sama seperti aku, ucap orang tua buta. Orang tua yang buta menatap punggung Lindong. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bergumam pelan. Dia sadar, bahwa Chen Zhen dan Wu Dao memiliki harapan tinggi kepada Lindong. Jika yang terakhir menjadi buta juga seperti dia di aula seni bela diri ini, kemungkinan kedua orang tua itu akan marah luar biasa kepadanya. Orang tua buta itu duduk setelah suaranya terdengar. Dia bisa merasakan, bahwa meskipun Lindong tidak bergerak, pada saat ini, ada gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana Niwannya. Akhirnya, benda itu bertahan di atas mata tablet batu yang berwarna hitam.
For Sale Heaven Symbol Master. Orang tua buta itu hanya meneliti dengan santai, sebelum dia segera bisa mendeteksi tingkat budidaya energi mental Lindong. Seketika, dia dengan lembut mengangguk. Jika Yuan Power dan energi mental Lindong dikendalikan secara terpisah, ia mungkin tidak dianggap terlalu menonjol di antara anggota generasinya. Namun, mengingat keduanya bersama-sama, dia dianggap sangat layak. Orang tua yang buta itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semuanya pun menjadi sesunyi ini. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini. Energi mental yang luar biasa luas dan perkasa, tiba-tiba keluar dari dalam istana Niwannya. Akhirnya, ia menembak ke mata berwarna hitam di tablet batu. Pikiran Lindong tiba-tiba menjadi linglung, tepat ketika energi mentalnya menembus ke mata hitam itu. Segera dia menyadari, bahwa sekelilingnya mulai berubah. Pada saat dia benar-benar menenangkan pikirannya, dia menemukan, bahwa dia telah mendarat di tanah tandus yang besar. Tanah itu benar-benar datar. Sepintas, itu tampak seperti dataran yang terbentang ke cakrawala. Di sana, langit dan tanah membentuk satu garis, muncul seolah-olah mereka terhubung satu sama lain. Aura sepi yang disertai dengan perubahan seperti zaman kuno, yang telah diseduh dan bangkit di tempat ini. Tampaknya ini adalah tanah kuno. Lindong berdiri di tanah, dan memandang langit dan tanah. Dia tanpa sadar merasakan keberadaannya yang tidak penting. Sensasi tak berdaya naik dari dalam jiwanya dan menyebar di seluruh tubuhnya, itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Lindong menghirup udara dalam-dalam, sebelum matanya tiba-tiba berubah tajam. Tombak lurusnya seperti tubuh, karena dengan kuat menekan sensasi tak berdaya ini. Dia sadar, bahwa tempat ini kemungkinan adalah ranah mental dalam tablet batu. Perkelahian di tempat ini mungkin tidak menyebabkan darah segar menyembur seperti pada kenyataannya, tetapi, itu juga sangat berbahaya dan ganas. Jika seseorang akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan energi mental, itu mungkin meninggalkan sekuel, yang akan memiliki dampak serius bagi kemajuan pelatihannya di masa depan. Di saat dia menekan sensasi kecil dan tak berdaya di dalam hatinya, Lindong mengambil langkah maju. Ketika kakinya mendarat di tanah yang lunak, sensasi tak berujung muncul untuk meresap dari bawah kakinya dan menyebar ke tubuhnya. Tiba-tiba, pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Banyak riak yang terlihat dengan mata telanjang, yang tersebar di tanah tanpa batas ini. Dengan cepat menyebar terpisah seperti denyut nadi. Mata Lindong diam-diam mengamati adegan ini. Di bawah pengamatannya yang tenang, tanah yang jauh tiba-tiba mulai bergetar sebelum retak, membentuk garis retakan yang besar. Garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, panjangnya sudah mencapai puluhan ribu kaki, adegan itu tampak seolah-olah itu adalah jurang yang tak berujung. Setelah jurang yang dalam terbentuk, suara raungan keras yang sangat aneh tiba-tiba bergema di seluruh negeri. Riak energi yang tak terlihat menyapu langit, dan secara langsung menggerakkan badai mengerikan. Mata Lindong sedikit fokus saat ia mengamati jurang yang dalam, yang telah terbelah dan terbentuk, dari mana suara itu berasal, dan dia samar-samar bisa melihat bayangan besar bergerak dalam kegelapan. Mata Lindong menatap tajam ke dalam jurang yang dalam, sebelum matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Bang! Debu mengerikan menyembur keluar dari jurang yang dalam, sementara mata Lindong menyusut dengan kencang. Setelah itu, bayangan hitam yang tak terlukiskan tiba-tiba terbang keluar dari jurang yang dalam seperti seekor naga bumi. Bayangan besarnya menutupi matahari. Lindong menatap binatang buas yang besar, yang terbang keluar dari jurang yang dalam. Segera, dia menghirup udara dengan lembut. Tubuh binatang besar itu seperti ular. Namun, ukurannya 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sementara itu, aura iblis sedingin es menyapu seperti badai. Di kepala binatang raksasa itu, adalah tempat yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar, yang dipenuhi dengan gigi tajam. Sebaliknya, itu adalah mata hitam besar di dahinya. Mata besar itu saat ini tertutup. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rambut di seluruh tubuh Lindong berdiri, ketika dia melihat mata itu. Apakah itu, yang disebut Huang? Ucap Lindong. Suara Lindong keras. Jika dia benar, binatang buas besar yang menutupi matahari ini seharusnya disebut Huang. Dinilai oleh aura yang menakutkan, Lindong tidak ragu lagi,
bahwa binatang yang tidak biasa ini memiliki kemampuan yang menakutkan, untuk mengubah puluhan ribu kilometer radius tanah menjadi tanah tandus. Huang terbang ke langit, tubuhnya yang besar berkelok-kelok di langit. Akhirnya, perlahan-lahan menurunkan kepalanya yang besar dan menatap Lindong, yang tampak sekecil semut di bawahnya. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius, ketika Huang mengalihkan perhatiannya. Dia bisa merasakan, bahwa tanah tempat dia berpijak, sebenarnya mulai layu dengan cepat. Kekuatan sunyi yang menakutkan, gumam Lindong. Meskipun Lindong jelas menyadari, bahwa ini adalah dunia mental dan semua yang dia saksikan bukanlah kenyataan, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Tanah tempat Lindong berdiri dengan cepatnya menjadi layu, aura sunyi menyebar terpisah pada tingkat yang menyilaukan. Namun, Lindong tetap tenang. Dia menghirup udara dengan cepat sebelum dia menatap langsung ke makhluk besar di langit itu. Jika pikirannya menunjukkan tanda-tanda mundur pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini. Namun, binatang itu langsung menatap Lindong dengan jelas, dan menyebabkan Huang menjadi sedikit tidak sabar. Setelah itu, mata Lindong itu menyusut ketika dia menyadari, bahwa mata besar Huang yang tertutup rapat, sebenarnya perlahan terbuka. Berdengung. Saat mata besar Huang perlahan terbuka, Lindong segera bisa merasakan energi dari seluruh tempat menjadi liar dan kejam. Bahkan kekuatan Yuan alami melarikan diri dari daerah berbahaya ini. Mata besar itu perlahan terbuka. Ada warna keabu-abuan gelap yang tak berujung di matanya, dan seolah-olah cahaya tidak bisa menembusnya. Seluruh tubuh Lindong basah kuyup, ketika melihat mata yang sangat besar ini terbuka. Dia langsung merasakan kulit di kepalanya mati rasa. Swoosh! Mata besar itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Seketika, 1000 kaki cahaya abu-abu besar meletus dari dalam mata besar itu. Sinar kelabu melintas, sebelum seluruh tanah langsung layu. Warna hijau yang semula subur, kini benar-benar menghilang. Sebaliknya, yang mengambil tempatnya adalah pemandangan yang sunyi tanpa kehidupan. Semuanya dalam ribuan kilometer telah berubah menjadi tanah tandus. Namun, pikiran Lindong tidak memperhatikan lingkungannya yang sunyi saat ini. Dia bisa melihat, bahwa sinar keabu-abuan yang sangat besar itu, sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya keabu-abuan itu sangat cepat. Dalam sekejap, sinar itu melintas melewati langit. Ukurannya juga cepat menyusut, ketika mendekati Lindong. Pada saat sinar itu mencapai kepala Lindong, itu hanya sekecil ibu jari. Cahaya keabu-abuan itu tampaknya mengandung energi yang sangat menakutkan. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Ini karena dia sadar, bahwa ini adalah jalan yang harus dia lewati. Ayo, biarkan aku untuk menyaksikan betapa menakutkannya mata iblis desolate itu, ucap Lindong. Lindong perlahan-lahan merentangkan tangannya. Ada kegigihan dan keras kepala melintas di dalam matanya. Setelah itu, cahaya keabu-abuan menyinari dahinya dengan cara yang biasa-biasa saja. Sakit kepala yang mengejutkan, menyebar di benaknya secara instan. Mata Lindong juga mulai dengan cepat berubah menjadi gelap, muncul seolah-olah cahaya telah menghilang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.